Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang beneran, yakni ad-dinul Islam wal iman. Di sini saya akan mengulas sedikit kisah dari para nabi yang berjudul Kisah Penyapu Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya mengambil dari artikel Khazanah Jumat 7 Desember 2018. Syahdan adalah seorang wanita tua yang berkulit legam. Namanya tidak terkenal di kalangan sahabat, dan beberapa ulama ahli sejarah juga tidak mengetahui persis nama asli beliau. Nah, ia lebih sering dikenal dengan sebutan atau dengan panggilan Ummu Mahjan. Ia pun bukan seorang sahabiah yang ikut terjun langsung ke medan jihad atau medan perang, ataupun menghafal ribuan hadis. Nah, amalannya sendiri adalah amalan yang sangat sederhana, yaitu mengumpulkan daun-daun kering atau yang jatuh di sekitaran masjid. Lalu, ia membersihkan atau menyapu membuangnya ke tempat sampah. Ia melakukan hal yang sama dari hari ke hari. Amalannya yang istiqomah meski dianggap hal kecil oleh orang lain, namun perbuatan kecil itu bernilai besar di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ummu Mahjan mendapatkan perhatian yang spesial dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, secara khusus mendoakan Ummu Mahjan yang telah meninggal. Rasulullah secara khusus mendoakan Ummu Mahjan yang telah meninggal. Nah, siapa sih yang tidak ingin didoakan oleh Rasulullah? Yang pasti doanya akan diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dikisahkan pada buku 100 Muslim terhebat sepanjang masa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menegur para sahabat ketika mendengar kabar bahwa Ummu Mahjan meninggal. Tentunya yang membuat Rasulullah menegur para sahabat bukan karena perkara meninggalnya Ummu Mahjan. Marahnya Rasulullah sendiri karena beliau tidak diberitahu oleh para sahabat atas meninggalnya Ummu Mahjan. Nah, begitu istimewanya Ummu Mahjan di mata Rasulullah sampai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menegur para sahabatnya untuk masalah yang tidak ada kaitannya dengan akidah ataupun akhlak. Nah, teguran Nabi Muhammad sendiri kepada para sahabatnya itu dikisahkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya orang wanita yang berkulit legam yang biasanya membersihkan masjid, suatu ketika Rasulullah merasakan kehilangan wanita tersebut. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat yang kemudian menjawabnya, "Ia telah wafat ya Rasulullah." Mendengar jawaban dari satu sahabat itu, Rasulullah berkata, "Mengapa kalian tidak memberitahukan itu kepadaku?" Saat itu para sahabat tidak memandang Ummu Mahjan sebagai seseorang yang penting atau seseorang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bersabda, "Tunjukkanlah kepadaku mana makam dari Ummu Mahjan." Lalu para sahabat bergegas menunjukkan kuburannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di makamnya, kemudian Rasulullah mendoakan Ummu Mahjan. Ummu Mahjan sendiri tidak memiliki harta berupa keturunan maupun benda berupa kekayaan. Ummu Mahjan sendiri merupakan seorang wanita yang sudah lanjut usia, namun memiliki semangat atau mempunyai kecintaannya terhadap kebersihan masjid yang patut untuk dijadikan contoh. Meski sudah memasuki usia rentan, Ummu Mahjan menyadari bahwa dirinya masih punya kewajiban terhadap akidahnya dan masyarakat Islam.
Karena sadar akan keadaan tidak akan sanggup ia berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummu Mahjan melakukan apa saja yang bisa ia kerjakan meski hanya sebagai petugas kebersihan masjid. Nah, petugas kebersihan dinilainya sebagai bagian dari iman karena kebersihan sebagian dari iman. Begitu pula semangat Ummu Mahjan, meski usianya sudah tidak muda lagi atau sudah rentan, tetapi ia ingin melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hal-hal yang dianggap kecil. Ia sapu semua kotoran dan sampah yang ada di sekitar masjid sehingga kebersihan masih tetap terjaga. Saat itu masjid memiliki peran yang sangat penting dalam perjuangan Islam. Masjid menjadi tempat para berkumpulnya para pahlawan dan ulama dalam menegakkan agama Islam. Masjid sendiri ibarat sebagai pusat pemerintahan yang membahas umat Islam dan dari masa ke masa. Untuk itu, selama masa hidupnya, Ummu Mahjan bersemangat untuk membersihkan masjid, sebab hanya pekerjaan itulah yang bisa dia lakukan di usianya yang sudah senja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.